Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, kita akan sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya, saya berharap saudara juga percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Amin. Saudara, karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum saya masuk dalam poin utama saya, izinkan saya bukan memberitahu sebetulnya, tapi mengulang. Seringkali kita lupa karena terlalu sibuk, ya saudara. Kekristenan adalah suatu perjalanan, ya. Kekristenan banyak orang, tetapi sesungguhnya menurut firman Tuhan, kekristenan adalah suatu perjalanan hubungan kita dengan Tuhan, perjalanan mengenal Allah. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang mengenal Allah, ya, dan mengenal diri sendiri. Saya juga sudah seringkali berkhotbah tentang mengenal Allah, ya. Salah satu khotbah saya tentang kesetiaan pada waktu itu. Mengikut Yesus harus ada pengenalan akan Allah. Bagaimana saudara bisa setia kalau saudara tidak mengenal orang tersebut? Betul? Ya, pengenalan akan Allah itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan Rasul Paulus sekalipun menganggap pengenalan akan Allah itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat krusial, dan dia mengejar pengenalan akan Allah. Dia serius menekuni pengenalan akan Allah. Dalam Filipi 3 bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Keuntungan apa? Nama dia hebat, pendidikan agama dia luar biasa, dia dari suku yang baik, saudara, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih apa? Lebih apa, saudara? Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah, sama-sama katakan, mengenal Dia. Paulus itu orang hebat, saudara, dihormati, punya jabatan yang sangat hebat, punya pengetahuan firman, hukum Taurat yang sangat hebat. Tetapi di satu titik kehidupannya, setelah dia kenal Yesus, dia bertobat, dia punya kesimpulan ini: semua yang aku anggap dulu keuntungan, hebat, semua pencapaianku, prestasiku, nama baikku, gelar-gelarku, it's nothing. Ternyata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Biarlah ini menjadi sikap setiap kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti kita harus tinggalkan pekerjaan, bukan berarti kita harus tinggalkan semua kesibukan kita, no. Apa artinya melepaskan? Melepaskan itu kita tidak diikat. Ya, melepaskan artinya itu tidak menjadi beban hidup kita, tidak menahan kita untuk mengenal Yesus. Tidak menahan kita untuk beribadah dan mencari Yesus. Gelar saudara, kemampuan, keahlian, harta saudara tidak menjadi beban, tidak mengikat hidup saudara dan saya sehingga kita kehilangan pengenalan kita akan Yesus. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar sekali lagi mengenal Allah. Kali ini kita akan belajar mengenal pikiran Allah. Saya beri judul khotbah saya pagi hari ini pikiran Allah, pikiran Allah. Sebagai catatan saja, saudara dan saya, kita sebagai manusia, kita tidak pernah akan bisa mengenal pikiran Allah. Kita tidak akan pernah bisa mengerti pikiran Allah. Catat baik-baik ya saudara, ya. Mari sama-sama kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah nubuatan atau pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Supaya umatnya bertobat dan kembali kepada Allah. Ya, berbalik dari jalan yang jahat
dan kembali mengenal Allah Israel. Ayat 6, kita mulai. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Beri kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Tolong supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu poin pagi hari ini, seperti biasa saya mending satu poin aja supaya persiapannya juga gak panjang. Saudara juga pulang masih ingat, betul? Satu poin dari ayat 8 dan 9, yaitu pikiran Allah lebih tinggi dari pikiran kita. Katakan sama-sama, pikiran Allah lebih tinggi dari pikiran kita. Dikatakan dalam ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pikiran Tuhan itu bukan cuman beda. Kalau beda itu bisa beda tipis dengan pikiran kita. Ya, pikiran Tuhan itu bukan sekedar beda dengan pikiran manusia, tetapi jauh lebih tinggi, saudara. Sama-sama katakan jauhnya panjang. 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi. Ya. Seringkali pikiran manusia itu kan pendek ya. Gak bisa mikir panjang. Gak tahu bakal akan terjadi apa. Jadi gak bisa jauh, gak bisa. Ya. Kalau pikiran Tuhan dikatakan rancanganku tuh lebih tinggi dari rancanganmu. Itu enggak. Kita gak bisa nangkep. Sejauh apa sih? Betul enggak? Karena besok aja mau makan apa, besok aja mau pakai baju apa, saudara enggak tahu mungkin hari ini. Betul? Apalagi yang jauh. Nah, konteks dari ayat ini adalah Israel itu selalu jatuh dalam dosa, selalu hidup dalam dosa. Akhirnya mereka dibuang, ditawan dan dibuang. Di dalam pembuangan itu Allah terus mengejar mereka dengan kasih setianya. Dan Allah berkata kepada mereka, ayo balik kepadaku, aku akan mengasihimu. Tetapi Israel itu sudah masuk di dalam dosa itu terlalu dalam sehingga jalan-jalan mereka fasik. Kalau sudah lihat di ayat 7 ya, fasik jalannya dan rancangannya jahat. Fasik jalannya dan rancangannya jahat. Tetapi kemudian di ayat 8 Allah itu berkata gini, jalanku tidak seperti jalanmu yang jahat. Rancanganku tidak seperti rancanganmu yang fasik. Jauh berbeda, bukan cuma beda, saya nggak berani pakai kata beda. Karena beda itu bisa tipis. Ya, kalau anak kembar terutama, bedanya bisa tipis sekali. Tapi ini jauh beda. Artinya apa jauh beda? Kadang kita tidak terpikir. Betul, kita pikirnya A, maunya Tuhan Z. Itu namanya jauh berbeda. Ya saudara, rancangan Allah jauh lebih tinggi, tak terselami. Begitu berlimpahnya kasih Allah kepada bangsa Israel. Mereka yang sedang sibuk di dalam kefasikan, hidup seperti orang tidak takut Tuhan, tidak kenal Tuhan. Itu gaya hidupnya mereka, menyembah berhala, bertobat, menyembah berhala, bertobat. Itu gaya hidup orang Israel pada waktu itu. Tetapi di satu sisi, ada seorang pribadi Allah yang dengan
luar biasanya mengasihi mereka walaupun mereka sedang hidup di dalam dosa. Itu bedanya tingginya cara berpikir Allah dengan cara berpikir manusia. Kira-kira sampai sini sih, saudara nangkep nggak ya? Nangkep ya. Kalau kita kan paling ya udah, lu jahat ya udah, buang aja, tendang. Tuhan tidak seperti itu. Ya, kalau di dalam kehidupan kita seperti kita baru saja Holy Communion hari ini, mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara ingat bahwa begitu besarnya, karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita, Dia rela untuk mengirimkan Yesus. Itu kepikir enggak, saudara? Manusia tidak tahu bagaimana keluar dari dosa. Firman Tuhan katakan kecenderungan hatinya itu dosa semata-mata. Mau baik pun, di baliknya ada dosa. Mau kasih orang pun, memberi kepada orang pun, di baliknya ada motivasi. Betul? Mau sayang sama anak sekalipun, entar gedenya pasti diungkit. Daddy udah bayar mahal buat kamu ya, sekarang kamu udah gede gak hormat ya. Semata-mata itu kecenderungan hati manusia itu ada dosa. Saudara setuju dengan saya? Diungkit itu, enggak genuine, enggak tulus. Kadang-kadang saking jengkelnya diungkit-ungkit. Dulu kamu makan bakso segini, Daddy yang bayarin, Daddy gak makan. Lah dulunya kan dengan segenap hati, lama-lama kecenderungan hati manusia. Tetapi Allah di dalam kemurahannya yang kita nggak bisa ngerti kenapa Dia mau turun. Karena kalau Dia tidak turun kita tidak bisa menikmati kasih karunia. Nggak mungkin. Pada waktu manusia masih ada di dalam dosa, tidak ada satupun kepikiran untuk keluar dari dosa. Tidak pernah terpikir. Hanya Allah dengan pikiran dan rancangannya yang begitu tinggi yang mau turun. Sulit dibayangkan, saudara. Bahkan Dia turun mati. Turun sebagai manusia. Bahkan menjadi hamba. Mati di kayu salib. Diolok-olok. Dihina. Kepikir enggak, saudara? Sebagai manusia biasanya penyelamat itu kan superhero, betul? Superman, paling enggak Spiderman kayak Nino minggu lalu cerita. Spiderman, ya itu penyelamat. Itu yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Loh katanya Mesias, juru selamat. Kok mati? Tetapi rancangan dan pikiran Allah itu tidak seperti rancangan dan pikiran manusia. Kalau saudara hari ini sedang mengalami hal-hal atau sedang mengalami permasalahan, tantangan di dalam hidup, ingat baik-baik. Ini yang saya harapkan dan saya doakan kita pulang, kita mengerti bahwa apa yang ada di pikiran Allah dan apa yang ada di pikiran kita itu sekali lagi 1, 2, 3, beda. Kalau pikiran kita jahat semata-mata, pikiran Tuhan baik semata-mata. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi Dia punya rancangan yang selalu baik. Amin, saudara? Dia percayakan Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Seringkali kita seringkali kita ignore, abaikan Roh Kudus itu. Masih hidup dalam dosa, masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi Dia taruh Roh Kudusnya untuk menuntun saudara dan saya. Itu loh bedanya. Jauhnya. Kalau kita udah gak suka sama orang, udah kalau bisa gak usah diajak ngomong. Kalau bisa jalannya papasan, kita rada jauhan, keliling, muter. Tapi Tuhan tidak seperti itu, Dia berikan Roh Kudusnya seperti tingginya langit dari bumi. Sekali lagi saya ulang, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nggak bisa klik. Sekali lagi saya ingin setiap saudara pulang dari tempat ini, pagi hari ini, punya pengertian, pikiranku dan pikiran Tuhan nggak sama. Ya, mungkin untuk lebih gampangnya saya mau pakai ilustrasi ini, saudara. Ya, mari kita bermain membayangkan. Ya, silakan saudara kreatif dengan membayangkan. Ada seorang pria muda
berasal dari sebuah kampung yang begitu terpencil, saudara. Nggak ada di peta bahkan, kalau itu ada peta di situ, tidak ada di peta. Untuk masuk ke dalam kampungnya itu butuh perjalanan 5 hari, naik plane, turun, naik getek, berjalan kaki, pokoknya terpencil, saudara. Tidak ada listrik, tidak ada air. Sehingga tidak ada televisi, tidak ada internet, tidak ada Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Nggak ngerti dunia luar. Taunya cuman makanan sehari-hari, taunya cuman apa yang ada di depan matanya. Nggak ngerti perkembangan dunia. Singkat cerita, oleh kemurahan Tuhan, dia beruntung dibawa ke kota besar, katakanlah Sydney. Bisa kebayang saudara? Ya, pakaiannya juga mungkin pakai koteka atau pakai daun. Kemudian dia harus naik pesawat terbang. Ya, ini ngayal, cerita keberuntungan lah ya. Ya, dia dibawa, kemudian sampai di Sydney. Kira-kira begitu turun, nggak usah turun dulu lah. Di pesawat, menurut saudara punya gambaran kira-kira seperti apa? Wah, gitu aja ya saudara ya mungkin ya. Sampai di Sydney, dia check-in hotel. Selesai di check-in-kan hotel sama guide-nya, mau menuju ke kamar. Ya, sebelum naik ke kamar dia harus melewati sebuah pintu. Kita katakan pintu ajaib. Ya, ini orang nggak ngerti dunia luar loh, sudah bayangkan. Melewati pintu. Dia lagi menunggu dengan tamu-tamu yang lain, tiba-tiba pintu terbuka kosong. Para tamu yang udah di depan dia masuk duluan. Pintu tertutup. Harus menunggu sekitar beberapa menit, lalu pintu terbuka. Pada waktu pintu terbuka, orang yang di dalam sudah berubah wujudnya. Apa itu pintu saudara? Lift, ya saudara ngerti ya. Tetapi bagi saudara ngerti. Tapi bagi pria ini kan dia nggak ngerti. Benar nggak? Itu sesuatu yang sangat asing, tidak pernah ada di pikiran dia dari hari ke hari, seumur hidupnya. Dia udah keluarin parang, shing, namanya orang kampung, salah satu-satunya alat untuk membela diri ya parang dia. Udah bikin scene, orang-orang di sampingnya udah bingung, ini orang dari mana ini. Jadi dia mau masuk nanti dia takut, ntar dia berubah bentuk bagaimana. Kira-kira saudara bisa ngerti enggak? Orang yang tidak punya pemikiran sama sekali tentang dunia luar, tidak punya pemikiran, pengalaman sama sekali tentang suatu kota yang lain, yang lebih besar. Begitulah kita dengan Tuhan. Kita pikir kita mengerti dia? I don't think so. Kalau saudara bisa mengerti Tuhan, kenapa saudara komplain kalau ada masalah datang di dalam hidup saudara? Why? Kita belum memiliki pengetahuan yang komplit tentang Allah. Amin saudara. Gambaran kita seperti orang itu tadi. Nanti maybe one day kita ketemu dengan Tuhan di surga, kita seperti dia. Wow, ini semua jemaat Ecclesia Mission mulutnya kebuka semua menganga. Yang dikhotbahkan Pastor Yapi itu gak ada apa-apanya ya ternyata. Ya saya juga nggak tahu soalnya saudara di surga seperti apa, benar nggak? Pastor Yapi bilang Tuhan itu baik, luar biasa, penuh mujizat. Kalau dibandingkan dengan kekayaan surga yang seperti ini, wow jauh. Ya saudara, pikiran dan rancangan Allah terlalu canggih untuk dipikirkan oleh otak manusia. Saudara bisa bayangkan pada waktu kita lahir, ya Allah sudah tahu akhir hidup kita seperti apa. Betul? Pada waktu kita masuk kindergarten, TK, kita belum belajar apapun, alam semesta itu udah ada. Udah set, udah gak berubah. Kita tidak lagi menciptakan, kita tidak bisa menciptakan, kita cuma bisa menemukan. Yang menemukan aja udah bangganya luar biasa, betul? Padahal itu udah ada dari dulunya saudara. Ya, kalau saudara mengukur jarak di dalam bumi ini, pakai satuannya adalah kilometer atau miles.
Kalau mengukur jarak dari satu planet ke planet lain, apa ukurannya? Tahun cahaya. Nah loh, kebayang nggak? Tahun cahaya itu seperti apa saudara? Saya juga nggak tahu. Pokoknya luamannya mungkin nggak nyampe-nyampe. Kalau kita misalnya sekarang saya bawa saudara, oleh kita sama-sama hari ini kita akan study tour. Kemana? Luar angkasa. Tiba-tiba saya pencet tombol, satu gereja ini keangkat. Kapan ya sampainya? Nggak tahu. Udah setahun, udah rambutnya putih semua, nggak bisa semir. Terus. Kebayang nggak Bapak Ibu Saudara bisa kebayang? Yang mau ke bulan, mau ke Mars aja butuh bulanan saudara untuk nyampe. Itu baru karya ciptaannya. Ya, itu baru karya ciptaannya. Belum pikirannya, belum rancangannya Allah. Manusia tidak akan sanggup menyelami. Tetapi kesalahan manusia yang fatal, saya kasih tahu sudah ada 3 hal. Kesalahan saudara dan saya untuk berusaha mengenal pikiran Allah. Yang pertama, kita mengecilkan Allah menjadi ukuran yang dipandang pas. Ya, kita mengecilkan Allah dengan ukuran yang kita pandang pas. Ini saya kebetulan pikir gimana ya caranya ya untuk kasih ilustrasi. Saudara tahu ini apa? Ya, wajan, bukan wajan saudara. Ini sunscreen, window screen ya. Katakanlah Allah itu seperti ini. Saya pinjam tasnya VV dulu dong, please. Saya udah kosongin, saya mau pinjam saya bilang. Ya. Katakanlah ini adalah manusia, pikiran manusia saudara. Tas ini ya saudara ya, ini adalah pikiran manusia. Dan ini adalah pikiran Allah. Bisa masuk? Kalau begini bentuknya bisa masuk? Yakin? Nggak bisa masuk. Oleh karena nggak bisa masuk, kita nggak bisa mengerti, nggak nyampe. Kita apa dong ditanya? Kita kecilkan, ya. It doesn't take a genius untuk mengecilkan window screen. Kita masukkan ke dalam bukan tas, pikiran manusia. Oh, Allah itu gitu toh. Gampang. Lihatnya dari mana ukurnya? Berkat. Kalau diberkati, Allah kita luar biasa. Kalau berkatnya berkurang, Allah kita luar binasa, ya. Apalagi kita ukur berkatnya Tuhan, sehat, wih sehat, happy, wih berkat Tuhan dalam hidup kita, Allah kita itu luar biasa. Apalagi doaku dijawab, luar biasa, Allah itu setia, Allah itu luar biasa. Apalagi, wih dapat gedung gereja, Allahku luar biasa. Saudara ya, apalagi wah pendetaku sudah, dia dengan Allah itu bedanya tipis sekali. Banyak gereja mendewakan pendeta, betul? Saya baru dengar berapa bulan yang lalu diceritain, ya saudara, kalau pendeta udah selesai khotbah, itu pelayan-pelayan udah bangun barisan pegang, melindungi Pak Pendeta. Pak Pendeta mau masuk lift, minggir dulu, Pak Pendeta duluan. Saya bilang, loh itu liftnya emang liftnya dia? Bukan liftnya mall. Lah liftnya mall ya semua orang boleh atau ya? Enggak, tapi ini Pak Pendeta. Kalau pendetanya dahsyat, udah kayak Tuhan. Benar enggak? Ya. Apalagi yang kita nggak ngerti Allah tapi kita jadikan kecil supaya kita bisa ngerti. Wah musiknya hari ini luar biasa. Bisa mengangkat, nggak tahu yang diangkat apa. Roknya keangkat lah, rambutnya keangkat lah. Bisa merinding bulu kuduk semua berdiri. Ada Tuhan.
Jangan macam-macam, ada Tuhan di sini. Loh, yang saya ngomong ini nggak salah loh saudara. Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui berkat, melalui jawaban doa, betul? Melalui kesembuhan dia bisa. Tetapi seringkali hanya sampai di situ. Tuhan itu asosiasinya berkat. Tuhan itu asosiasinya kesehatan. Tuhan itu asosiasinya hanya hal-hal yang kecil di muka bumi. Kita seringkali lupa menaruh Tuhan kembali di posisinya yang jauh. 1, 2, 3. Jauh. Sehingga pada waktu dia sudah kecil masuk di dalam pikiran kita. Yang kita lakukan yang kedua adalah, sebentar sebelum itu, Yesaya 40 kita baca sama-sama. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia, ini kesalahan manusia. Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Bangsa Israel berusaha pada waktu Musa naik ke atas gunung. Ya, mereka katakan Musa enggak turun-turun, kami perlu Allah. Mereka mengecilkan Allah dalam bentuk apa? Patung lembu emas. Pertamanya Musa sebagai wakil Allah. Musanya enggak ada, jadi patung lembu emas. Itulah kita saudara, mungkin kita enggak nyembah patung. Tetapi seringkali kita menyamakan Tuhan dengan berkatnya. Ya, kalau kita enggak dengar jawaban doa, Tuhan tidak ada. Kalau berkatnya diambil daripada kita, belum sampai di dalam hidup kita, Tuhan tidak sanggup. Benar enggak? Kalau sepertinya keadaan biasa-biasa saja, boring, kita tiadakan Allah. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, kesalahan kedua, kita menaruh Allah di dalam kotak, kita mengkotakkan Allah. Kotak apa? Kotak logika manusia. Ya, logika manusia itu berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Caramu bekerja harus sesuai dengan standarku. Supaya bisa masuk. Caramu bekerja harus in common sense. Cocok atau dipakai oleh manusia secara umum. Benar enggak? Caranya gini loh Tuhan, ya tak ajarin. Kalau orang Surabaya bilang tak ajarin. Kalau aku doa, menyembah 1 jam, plus bahasa roh, enggak salah sudah, berdoa menyembah bahasa roh tidak salah. Yang salah adalah kita mengkotakkan Tuhan. Setelah 1 jam aku harus mendengar suaramu. Setelah penyembahan aku harus merasakan sesuatu, merinding. Masih puji Tuhan merinding, kalau rontok gimana saudara, semua bulu rontok. Saudara gimana? Kita pakai kotak supaya Tuhan bekerja sesuai dengan cara berpikir kita. Contoh, saya kasih contoh. Abraham dan Sarah. Pada waktu Tuhan berjanji, aku akan memberi kepadamu keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Jangan dibalik ya, pasir di langit, bintang di laut, bukan. Bintang di langit, pasir di laut. Setelah menunggu, Abraham dan Sarah ini kan enggak ngerti. Satu aja enggak dikasih. Apalagi banyak seperti di langit dan di laut, betul? Dimasukkan dalam kotak Allahnya. Klik. Caranya gini loh Bram. Kalau orang punya anak, ya itu enggak bisa tiba-tiba twing. Karena aku enggak bisa Mas Bram. Itu loh. Kalau orang Surabaya bilang gendukku, itu loh hambaku perempuan. Ya, coba. Itu kan common sense, ya toh. Nah, orang Jawa tadi ketemu dengan tante dari Mojokerto, enak ngomongnya karena kita ngomong Jawa. Ya. Betul enggak Saudara? Common sense lah.
Tuhan kan ngerti lah kita manusia nggak punya pikiran kayak dia. Betul? Terjadilah. Abraham ngikutin maunya istrinya. Akhirnya jadinya ribut sampai hari ini saudara ya. Ismail dan Ishak keturunan mereka sampai hari ini. Itu karena kita mengkotakkan pikiran Tuhan. Harus seperti ini caranya Tuhan kerja. Anakku akan sukses kalau seperti ini Tuhan. Tolong di ACC tanda tangan. Kerjaanku akan sukses, bisnisku akan berhasil kalau itu orang temanku lakukan seperti ini. Orang lain lakukan seperti ini dan mereka berhasil. Samain aja Tuhan, caranya samain aja. Padahal pikiranku dan pikiranmu jauh lebih tinggi. Ya Allah begitu besar, sulit seringkali ditebak dalam pikiran kita. Makanya seringkali kita pakai cara yang umum, cara-cara manusia. Firman Tuhan katakan cara-cara manusia. Dan yang ketiga, bukan saja dia dikecilkan, bukan saja dia dikotakkan, tetapi akhirnya kita menuntut Allah menjadi seperti dirinya. Bukan seperti yang kita mau loh. Kita menuntut Allah menjadi seperti dirinya. Pertamanya kita percaya engkau Allah luar biasa, yes. Engkau Allah penuh dengan mujizat, yes. But at the end of the time, karena tidak dijawab-jawab doa kita, kita tidak bisa mengerti pikiran Allah, kita berkata seperti ini, katanya lu penuh mujizat, katanya engkau hebat, mana buktinya? Kita tuntut dia, jadilah seperti dirimu. Ayo, kalau engkau anak Allah, jadilah seperti dirimu. Itu 3 dosa saudara dan saya. Sorry to say, dari zaman dahulu sampai hari ini, karena kita tidak bisa mengerti pikiran Allah. Kita nggak ngerti kapan Tuhan akan menjawab doa. Kenapa Tuhan menjawab doa dengan cara yang tidak aku doakan, why? Dan kita lakukan 3 kesalahan ini. Lalu bagaimana ya kita bisa mengerti pikiran Allah? Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menyelami. Kita tidak bisa tahu secara detail apa pikiran Allah. Never, enggak akan pernah. Tetapi kita bisa tahu secara garis besar. Ya saudara, lalu apa yang harus kita lakukan ya? Mari sama-sama kita baca Amsal 3. Kita tidak mengerti, kita tidak paham, tapi inilah yang firman Tuhan katakan. Sama-sama kita baca ya, 5, 6, 7. Sudah semua? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan. Kita nggak ngerti. Kita nggak bisa lihat. Kita tidak bisa mengukur. Manusia berusaha mengukur. Dengan segala macam cara. Membawa persembahan. Membangun patung-patung untuk disembah. Dan mereka merasa ya ini ukurannya segini nih. Ya, tetapi firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Apa arti mengakui saudara? Saudara di sekeliling kita, kita punya orang-orang yang kita beri pengakuan. Betul? Wah Anjas. Anjas kalau pilih lagu ngerti, nada dia ngerti. Jadi kalau aku lagi mau nyari lagu nih, disuruh mimpin pujian misalnya di live group, waduh bingung. Karena aku tahu Anjas tuh pinter, aku tanya Anjas. Jas, menurut kamu lagunya yang gimana ya Jas buat live group? Atau yang lain? Saudara punya accountant, saudara punya plumber, electrician yang saudara beri pengakuan. Oh, seringkali saya tanya sama Om Tiong Sik, Om ini dashboard saya ada lampunya nyala, itu kenapa ya Om ya? Karena dia mekanik saudara ya. Saya mengakui dia, oleh karena itu saya datang kepada dia dan bertanya. Begitu juga kita dengan Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu. Kita datang kepada dia dan bertanya. Amin saudara.
Maka ia akan meluruskan, saya mau meluruskan sedikit buat saudara pagi hari ini. Meluruskan itu bukan berarti hidup diberkati, no, tidak selalu. Meluruskan itu bukan berarti doa dijawab, jalan keluar bagi saudara selalu ada, dilindungi, tidak pernah ada masalah, no. Bukan bicara tentang itu. Meluruskan jalanmu dengan engkau terus bertanya kepada Tuhan, mengakui dia di dalam jalan-jalanmu, dia akan membuat hidupmu benar. Kalau orang lain tabrak kiri, tabrak kanan karena enggak tanya Tuhan. Salah ini, masuk dalam pencobaan. Kalau kita yang mengakui Tuhan, kita berdoa cari keinginan Tuhan, dia akan meluruskan jalanmu. Saudara enggak harus tabrak kanan, tabrak kiri, rugi kanan, rugi kiri seperti orang lain. Tapi dia sanggup meluruskan jalanmu. Masih melewati masalah, yes. Pergumulan, yes. Penderitaan, yes, karena firman Tuhan katakan apa? Di dalam dunia kamu akan mengalami aniaya. Oh iya, pasti. Tetapi engkau melewati bersama Tuhan. Ada jalan keluar. Amin, saudara. Jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, yang terakhir yang ingin saya katakan untuk menutup khotbah saya pagi hari ini. If you cannot understand his thoughts, follow his steps and you will get there. Kalau saudara tidak bisa ngerti pikiran Tuhan, ikuti perintahnya. Ikuti langkah-langkahnya. Dan saudara akan sampai kepada tempat di mana seharusnya saudara berada. Amin, saudara. Gak ngerti, gak kelihatan maksudmu apa Tuhan. Just follow his steps. Yapi tetap memuji Tuhan. Yapi tetap berdoa. Yapi datang ke gereja. Yapi kasihi orang lain. Ini dalam konteks gak ngerti Tuhan maunya apa. Masalah datang gak ngerti, tidak ada penjelasan dari Tuhan. But follow his steps. Pray for your family, tetap. Kasihi istrimu, suamimu, tetap. And you will get there. Saya percaya. Ya, God didn't call you to understand him. He calls you to trust and follow him. Amin, saudara. Saudara diselamatkan, dikasihi Tuhan bukan supaya saudara bisa mengerti pikirannya. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Saudara dipanggil untuk percaya kepada dia dan mengikuti setiap jejak-jejak Tuhan. Amin, saudara. Ya, we will never understand. Sampai kita menutup mata, tidak pernah akan ada jawaban maybe. Ya, kenapa? Why? But as long as we trust and follow him, dia akan berkata kepada kita, engkau hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Itulah iman, saudara. Iman adalah saudara tidak lihat, but you believe. Amin. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, saudara, you don't see what's in front of you, but keep trusting God and keep following him. Mari kita pejamkan mata kita. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin saudara tidak sedang ada di dalam pergumulan, masalah. Tapi ada satu hal yang penting yang saudara perlu luruskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apakah saudara terlalu sering mengecilkan Tuhan dan mengkotakkan dia? Pokoknya saya sudah ke gereja, cukup. Pokoknya saya sudah melayani, cukup. Apakah Tuhan hanya dibatasi dengan semua itu, saudara? Dan saudara berhenti untuk mencari dia, saudara berhenti untuk mengenal dia, saudara berhenti untuk bertumbuh karena sudah melakukan hal-hal itu.
Mari kita terus berjuang seperti Paulus untuk mengenal Dia, mengenal Dia. Apa yang kita anggap untung selama ini kita kejar keuntungan dari hidup ini, kita kejar semua kenikmatan dunia ini dan kita kehilangan pengenalan akan Tuhan. Mari kita putar balik, saudara. Thank you Jesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Bangkit berdiri sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita nyanyi pujian ini dengan satu sikap bahwa Dia itu luar biasa agung. Dan berikan sikapmu itu sebagai suatu penghargaan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kau sungguh indah, tiada tara. Engkau tidak mengerti mungkin. Sungguh menakjubkan, terlalu tinggi bagi pikiranmu untuk mengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti, tetapi Dia punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita kepada Dia, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau.
Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mungkin apa yang sedang saudara hadapi hari ini tidak seperti apa yang engkau harapkan. Tidak seperti apa yang engkau minta. Belum terjadi seperti yang apa saudara doakan. Tetapi percayalah bahwa di dalam pikiran Allah, masa depanmu penuh dengan harapan. Hari besok, bila engkau mengakui Dia dan berjalan bersama Tuhan setiap waktu, percayalah, segala rancangan dan pikiran yang ada pada Allah mengenai saudara adalah rancangan-rancangan yang baik. You don't understand now. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Ajar kami untuk mengejar pengenalan akan Engkau lebih lagi. Ampuni setiap kali, seringkali kami ini mengecilkan Engkau. Kami mengecilkan pikiran Tuhan di dalam hidup kami untuk supaya kami bisa mengerti jalan-Mu dan pikiran-Mu. Sehingga seringkali kami menjadi frustrasi, putus asa. Biarlah firman-Mu hari ini mengubahkan setiap kami Bapa. Bahwa jalan-jalan-Mu jauh lebih berkuasa daripada jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya.